Oke, udah 30 orang, udah lumayan lah. Oke, thank you teman-teman udah join. Terima kasih udah join di sesi kita. Ini sesi rutin kita, sharing session mingguan. Temanya roadmap belajar DevOps ya. Jadi mulai dari Linux, sekarang kita di topik kedua yaitu network. Nah, kemarin kita Linux itu udah sempat ada 4 topik lah, dari pengenalan awal, fundamentalnya, kemudian sampai ada demo. Network ini sekarang kita masuk di modul pertama, jadi ini mungkin full akan theoretical sama sedikit kayak fundamental knowledge gitu. Ekspektasinya sih nanti kalau ternyata emang dibutuhkan, kita akan bikin demo juga untuk network, nanti kita planning lagi. Nah, kalau yang sekarang ini kita mostly teoritis ya, jadi fundamental knowledge-nya. Untuk teman-teman yang baru join, agenda ini rutin, kita udah agendakan cukup banyak sampai Mei ya, sampai Mei atau Juni aku lupa, untuk semua roadmap roadmap DevOps, mulai dari yang dasar Linux sampai nanti advance kayak Cloud, Kubernetes dan lain-lain. Agendanya mingguan, weekday antara Rabu atau Kamis jam 7 malam kayak sekarang. Nah, untuk yang sesi-sesi sebelumnya itu udah kita recordnya ada di YouTube. Nanti teman-teman bisa lihat di learning module, ada di Telegram maupun di Discord gitu. Nah, untuk kali ini kita yang present dari Mas Udin atau Mas Hasan, monggo Mas langsung di take over aja, tak bantu untuk geser-geser. Oke, terima kasih Mas El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya teman-teman sempat hadir di sharing session di acara DevOps Focus Group. Terus yang kita mau sharing tema malam ini tuh masalah fundamental network ya. Kemudian sebenarnya ini materi membosankan sih, karena mungkin beberapa teman-teman dulu udah sempat dapat materi ini di perkuliahan. Mungkin dari teman-teman tuh ngerasa kayak, ini buat apa ya kita pelajarin ya, kayak nggak penting deh kayaknya ini. Tapi percayalah, nanti ketika teman-teman terjun ke dunia kerja, ternyata apa yang kita pelajari dulu yang menurut kita itu membosankan, ternyata itu dipakai ilmunya. Terutama ketika kita melakukan troubleshoot ya. Nah, ketika kita mempunyai fundamental network yang cukup bagus, itu membantu waktu kita dalam proses troubleshooting. Kemudian lanjut Mas. Kemit. Wait, kayaknya nyantol deh, harusnya udah nyala. Oke. Ya. Iya, betul, seorang DevOps nggak paham network. Oke, mungkin perkenalan, nama saya Senudin Muhammad. Sekarang saya bekerja di Privi SRI. Kemudian sebelumnya saya kerja di Fastcom. Fastcom itu software host. Jadi saya mengawali karir saya sebagai network admin. Kemudian 2 tahun setelah menjadi network admin, pada saat itu di Surabaya dan Sidoarjo di tahun-tahun segitu tuh lagi marak-maraknya DevOps ya, Docker pada saat itu, karena di tahun segitu kayaknya startup gede itu udah mulai shift ke Kubernetes, sedangkan yang di Surabaya ini baru mau mempelajarinya pada saat itu. Jadi saya pindah ke situ. Beberapa task saya juga ngerubah ya, all application yang nggak support kontainer untuk saya rubah biar support CI/CD menggunakan kontainer pada saat itu. Beberapa sertifikasi dari Linux Foundation sama Google juga, ini standar sih. Boleh lanjut Mas. Objektifnya di sini ada beberapa sub tema ya, perkenalan network, kemudian IP address, subnet, kemudian NAT, kemudian ada OSI model, layer OSI, kemudian routing, VPN, dan terakhir itu di DNS. Kemungkinan nanti kalau masih ada waktu tersisa mungkin ada selip-selipin beberapa materi lah kalau ada waktu yang tersisa.
Oke, next. Jadi yang pertama itu sebenarnya network itu apa ya? Jaringan komputer itu apa sih? Sebenarnya intinya adalah di mana ada dua device yang saling berkomunikasi, saling connect gitu ya, dengan tujuan sharing data ataupun sharing resource. Nah, di sini saya kasih contoh tuh, mungkin teman-teman seangkatan saya ini pernah main game ini ya, Counter Strike atau Dota lokal gitu, LAN. Pakai LAN kita connect di LAN yang sama, terus kok kita bisa sharing resource di koneksi network yang sama. Sebenarnya itu udah salah satu implementasi dari network ya, di mana kita connect di satu network yang sama, kita bisa saling main game di situ. Jadi sebenarnya itu salah satu contoh dasarnya implementasi dari network, atau mungkin di kantornya teman-teman tuh ada printer yang sharing gitu. Nah, itu juga salah satu implementasi dari network itu sendiri. Kemudian kok bisa mereka ini saling kenal? Nah, otomatis ada caranya. Nah, itu kita masuk ke next step-nya. Nah, ini IP address dan subnetting. Jadi sebelumnya kita bahas dulu IP address. Jadi IP address sendiri itu sebenarnya unique identifier ya, teman-teman. Jadi gampangnya itu kalau dianalogikan adalah ketika suatu rumah di dalam satu klaster perumahan gitu, mereka mempunyai alamatnya masing-masing. Nah, fungsinya apa si alamat ini? Nanti ketika rumah satu dan rumah lainnya saling berkomunikasi, unique identifier ini digunakan untuk saling kenal antar satu dan lainnya. Jadi contohnya IP address itu penggunanya seperti itu. Nah, di sini ada contohnya kan, jika ditanya what is your IP address, dia malah ngelemparin IP public gitu ya, padahal tujuannya sebenarnya mau nanya si IP lokalnya. Biasanya ini terjadi ketika di perusahaan tuh ada yang komplain gitu, IP-nya berapa lemot nih mas, bandwidth-nya atau apanya. Nah, jadi nanti pun kita bahas ya, IP address itu sebenarnya ada beberapa kategorinya sendiri. Nah, ini lanjut mas. Nah, untuk kategori based on versionnya sebenarnya ada dua, di V4 dan V6. Nah, ini menarik. Dulunya ketika saya mulai belajar di tahun 2017, ketika itu awal pertama ambil MTCNA, saya ingat banget mentor saya itu ngomong kalau IPv6 itu masih lama akan diimplementasikan di Indonesia. Nah, jadi untuk 10 tahun ke depan kayaknya nggak bakal dipakai. Faktanya sekarang malah kita udah kehabisan nih di IPv4. Harga sewanya juga udah makin mahal. Per tahunnya udah naik. Nah, menurut saya sendiri kenapa ya bisa begitu? Karena mungkin beberapa tahun akhir ini perkembangan cloud tuh sangat kenceng banget ya di Indo sendiri. Jadi beberapa provider ISP juga akhirnya kehabisan untuk mengalokasikan dari IP public V4 itu sendiri. Ya, jadi bulan lalu saya juga ngecek di X, di Twitter gitu, ternyata udah banyak tuh beberapa teman-teman yang mulai mengadaptasikan IPv6 ini di beberapa company-nya. Nah, tapi challenge-nya adalah apakah nanti perangkatnya bakal support atau enggak. Jadi mungkin kalau teman-teman relate, ini case-nya mungkin bakal mirip dengan kejadian ketika perpindahan frekuensi wireless ya. Dari dulu yang beberapa perangkat cuma support 2,4 GHz di frekuensinya, terus makin lama beberapa perangkat akhirnya support terhadap frekuensi 5 GHz. Nah, bentar mas, back dulu. Nah, yang umum kita gunakan saat ini tuh IPv4, dia terdiri dari 32 bit IP address. Dari mana 32 bit itu? Sebenarnya IPv4 formatnya itu ada terdiri dari 4 oktet, dot itu. Nah, dalam satu oktet ini isinya ada 8 bit.
Nah, kalau 8 bit ini value-nya 1 di total itu 8 ini dikali 4 oktet jadinya 32. Kalau full isinya 255, 255, 255. Nah, terus secara total dia itu punya berapa ini? 4 miliar ya address. Kemudian secara formatnya seperti ini 4 seperti saya bilang tadi di 4 misalnya ada 4 dot dan cuman angka. Berbeda dengan kalau kita melihat di IPv6 dia formatnya heksadesimal, ada 8 oktet, kemudian ada gabungan antara huruf dan angka. Nah, kemudian dia support auto configuration, sedangkan di IPv4 kita ngomongnya bakal IP itu bisa di setup dengan 2 cara, bisa pakai DHCP atau manual configuration. Manual configuration itu kita langsung set IP address-nya di beberapa host. Kalau DHCP kita ngeset si DHCP servernya, kemudian klien bakal ngelakuin proses untuk auto discover-nya. Ini aku bisa gambar nggak misalnya? Biar ini. Boleh. Coba share screen aja, Mas. Sama mungkin sambil nunggu sampai share screen, aku sedikit tambahin ya teman-teman. Jadi salah satu perbedaan utamanya IPv4 dan IPv6 itu adalah terkait cara perhitungannya mereka. Jadi IPv4 itu basically dia menggunakan desimal, ini bukan desimal berarti, apa gitu, biner. Jadi dia biner antara 0 dan 1. Jadi 1 bitnya itu cuma bisa nyimpen antara 0 dan 1. Tak coba stop share screen Mas kalau sampean mau present. Ya, boleh. Nah, sedangkan kalau teman-teman pakai IPv6 itu dia pakai heksadesimal. Jadi dia nyimpen 16 tipe per bit itu bisa nyimpen 16. Jadi ada kayak mulai 0, 1, 2, 3 sampai 9 terus ke A sampai F. Jadi itu totalnya nanti 16, itu heksadesimal ya. Jadi bedanya di sana. Mungkin kalau yang teman-teman di SMA atau SMK biasanya di kelas 2 itu diajari tentang perhitungan heksadesimal, perhitungan ini juga biner. Kalau yang kuliahnya IT pasti juga diajari sedikit gitu. Nah, perbedaan utamanya di sana sih. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan aman-aman. Nah, ini ya contohnya kalau ini kita case-nya setup DHCP server. Nah, biasanya kita setup DHCP server ini bisa di perangkat router. Masing-masing router konfigurasinya berbeda, tapi secara goals-nya itu harusnya sama. Step-stepnya aja yang mungkin rada berbeda sedikit. Nah, kalau di DHCP server kita biasanya ngeset yang pertama itu adalah range-nya yang utama ya. Range-nya berapa? Misalkan di sini saya ngeset range-nya itu mulai dari 12 sampai 100. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti ketika laptop ini atau PC ini terkonek di jaringan si DHCP ini, dia akan melakukan proses yang namanya discover. Nah, discover ini dia proses mencari untuk menemukan ada nggak di DHCP server di network saya saat ini gitu ya. Ini berlaku untuk direct connect wired maupun wireless ya. Nah, kemudian dari DHCP servernya ketika mendapatkan request discover ini, dia bakal ngelakuin proses yang namanya itu offering. Jadi tawaran, jadi bukan tawaran perusahaan tapi tawaran IP ini. Nah, di sini tadi ada yang kelupaan, di sini juga ada konfigurasi list time. List time itu semacam waktu ya, di mana nantinya ada time di mana si request ini, si IP yang bakal didapetin oleh laptop atau PC ini bakalan berubah. Jadi kayak apa ya, pinjaman list time. Ya, kayak ibaratnya case lah, kalau kita mau simpelnya kayak case gitu aja ya. Jadi kayak case dari IP-nya. Jadi teman-teman kalau awalnya dapat IP 1, selama list time-nya tersebut masih aktif, ya teman-teman IP-nya 1 terus sampai
habis ya. Nanti kalau habis mungkin dia minta lagi, siapa tahu IP 1 tadi dipakai sama yang lain gitu. Jadi Ya. selama list time-nya masih ada, itu berarti IP 1 tadi di booking, atau IP 10 lah di sini ya. Ya. Ini di booking oleh laptop dan PC-nya teman-teman, nggak ganti gitu sampai ada ini. Mas, DHCP server tuh bisa dipasang di mana aja sih biasanya? Kalau sepengalaman saya bisa di set di router, kemudian bisa juga kalau teman-teman menjadikan Linux itu sebagai router, itu juga harusnya bisa, selama ada paket yang support terhadap konfigurasi DHCP server ya. Oke. Kemudian Discover offering, dia bakal request nantinya, ada proses request di sini. Nah, nanti dia akhirnya mendapatkan balasan berupa jadi DHCP ini sebenarnya dia tuh nge-lock MAC address ya dari klien, dari setiap hostnya. Nah, jadi si MAC address itu sebagai identifier di DHCP servernya. Nah, pertanyaannya apakah tadi kan ada list time ya? Pertanyaannya apakah bisa beberapa host ini di lock gitu biar dia nggak berubah IP-nya walaupun dia connect-nya secara DHCP server? Itu jawabannya bisa. Jadi biasanya manipulasinya itu kita lock si MAC address itu, kita cari klien ini hostnya itu sekarang dia dapat IP mana, MAC address-nya apa, kita lock sehingga ketika list time-nya habis dia nggak berubah seperti yang dikatakan Mas El tadi. Ya, itu usage-nya, biasanya use case-nya adalah kalau teman-teman punya kayak contohnya tadi printer ya, printer di lokal kantor, daripada IP-nya berubah-berubah, anggaplah ada mati lampu, terus selama 3 hari nggak dipakai, pas waktu connect lagi, dia bisa jadi dapat IP baru. Nah, supaya IP-nya nggak berganti, itu di lock kayak gitu. Jadi, biar next time teman-teman mau connect ke printer, ya IP-nya itu-itu aja, kayak gitu. Salah satu use case-nya kayak gitu. Ya, benar seperti itu. Bentar, ada pertanyaan apa tadi Mas? Wait. Memungkinkan nggak Mas untuk dalam satu network yang sama ada beberapa DHCP server? Jika iya, klien akan mendapatkan IP dari DHCP server yang mana? Aku belum pernah coba lebih dari satu, tapi memungkinkan harusnya karena tiap DHCP server kan mempunyai gateway-nya masing-masing ya. Contohnya kalau ada DHCP server lain lagi, berarti kan di sini contoh ya, ini network yang berbeda. Jadi mulainya dari 2. Ini dari 100 gitu ya. Nah, harusnya bisa, terus gimana caranya dia bisa dapat di DHCP A dan DHCP B, itu nantinya menurut saya itu tergantung nanti pada saat Ethernet-nya Ethernet itu connect di mana. Misalkan Iya. dia connect via wireless nih. Nah, access point itu biasanya kan kita ngeset gateway ya. Biar gampangnya gambar lagi di sini. Ya, kalau aku rasa sih jawabannya udah bener sih Mas. Jadi DHCP server bisa banyak device-nya di kantor, tapi tergantung teman-teman connect kemana. Nah, kalau mau connect 2, ya tinggal tadi device-nya support nggak untuk connect ke beberapa tempat. Contoh, DHCP server dari WiFi bisa berbeda dengan DHCP server dari LAN. Contohnya, atau kalau teman-teman punya 2 LAN address ya, bisa connect ke 2 router yang berbeda. Itu possible aja, gitu. Nah, ini katakanlah 168, dia ini gateway yang pertama ya. Nah, ini gateway yang kedua nih. Nah, nantinya tergantung si access point ini, dia nih connect ke gateway mana, ke sini kah, apakah ke sini. Nah, kalau nanti misalkan ada 2 access point yang dibedakan, yang satunya bakalan pakai yang 21, nah ini jalan 2 DHCP server seperti ini. Itu bisa juga. Kalau saya dulu cara saya enggak, kalau cara saya itu rada berbeda. Jadi saya konfigurasikan satu DHCP server doang, di mana nanti itu ada IP-nya quest. dibedakan, Mas? Bukan. Iya, IP-nya saya bedakan. Jadi kalau di kantor saya dulu tuh saya bedakan gini. Ini kayaknya
Mas Irsyad masih ingat ini konfigurasiku dulu soalnya. Ini juga ada dari Mas Odon ya, selama kalau emang support dual band ya emang bisa connect ke dua DHCP, yaitu Ya. itu juga sama kalau emang device-nya support ya harusnya bisa. Nah, kalau cara saya dulu gini teman-teman, ini yang IP11 ini, range ini saya pakai untuk karyawan, jadi semua device kantor ya. Nah, sedangkan nantinya ketika orang di luar karyawan itu, misalkan ada tamu atau ada vendor yang datang, dia bakal connect di access point yang sama, tapi dia bakal dapat IP yang 12.0 ini. Pembedanya apa Mas Udin? Pembedanya untuk mengenali dia guest atau dia employee? Nah, kalau cara saya dulu defaultnya semua itu dapatnya IP12. Nah, ketika jadi harus registrasi dulu ke saya, ke Oh ini ya, admin, dia log. nanti tak rubah jadi static. Nah, Oke nanti oke. dia dapat IP11. Nah, Oke, seperti berarti itu. ini yang mainan MAC address tadi ya? Iya, mainan kunci MAC address tadi. Nah, Oke kalau oke. metode yang lain ya bisa aja dengan metode dipisahin DHCP buat guest dan DHCP buat internal kita sendiri. Nah, Oke nah nanti kenapa /24 dan ini /24-nya apa? Ini di next-nya ya. oke. Nah, ini Kayaknya lanjut ke ya. topik selanjutnya Mas. Mau Sama aku kalau share screen apa kamu Mas? balik masalah aja nggak apa. Sama Oke. ini kan DHCP ya. Kalau yang static tadi itu kita langsung set manual ke beberapa device gitu. Dan itu susah kan kalau perangkatnya ada 100, 200 gitu ya capek. Jadi biasanya DHCP server ini umum digunakan. Oke, Mas. Nah, Masuk nggak Mas Udin? masuk. Kemudian lanjut kita ke tipe dari IP address ya, secara penggunaan. Nah, sorry ya, masuk suara azan. Jadi Nggak ada masuk ya Mas, aman-aman nggak masuk. ada dua tipe. Pertama itu private IP, yang kedua itu public IP. Nah, sedang public IP juga sebenarnya ada sub-nya ya. Jadi public IP itu biasanya ada yang dinamik dan ada yang statik. Nah, dinamik dan statik ini ada penggunaannya sendiri. Kapan sih kita sebenarnya butuh static public IP itu pada saat kapan? Nah, dinamik public IP ini sesuai namanya, dia sering berubah. Kalau teman-teman pakai provider ISP modem gitu ya di rumah, dari beberapa provider gitu, biasanya by default mereka ngasih dinamik ya. Jadi dia bakalan berubah. Nah, contohnya kalau teman-teman relate itu, misalkan teman-teman connect ya dari rumah pakai dapat dynamic public IP ini, kemudian melakukan sesuatu yang nge-trigger buat diblokir IP publiknya itu. Nah, itu kita harus nunggu atau merestart modem biar si IP-nya ini berubah, biar blacklist-nya ini hilang atau IP kita ini keganti gitu. Nah, itu minusnya dari dynamic public IP. Ketika kita udah kena banned atau blokir, nah kita harus ngerubah biar dapat IP public baru. Nah, kalau static, biasanya kita harus ngeluarin cost lagi buat nyewa ke ISP buat dapat static public IP. Nah, biasanya nanti penentuannya itu based on range-nya, mau pakai traffic berapa, makin gede makin mahal. Ya, biasanya penggunaannya statik ini kebutuhan utamanya adalah kalau teman-teman emang pengennya kantor ya, terus biar bisa kayak site to site atau mau kayak point to point gitu dari kantor A ke kantor B. Kalau IP-nya dinamik kan berubah-berubah nantinya ya, dan itu komunikasinya jadi sulit. Biasanya static IP ini adalah pilihan kalau teman-teman, dan ini biasanya include dari paket-paket bisnis. Biasanya kalau teman-teman berlangganan internet paket bisnis, biasanya bentuknya static IP seringkali gitu. Ya. Nah, ini perbedaan sedikit ya tentang private sama public IP. Kalau si private IP biasanya di suatu perusahaan kalau ada network engineer atau network adminnya, mereka yang bakal
ngeset di awal. Dan nah ini critical pointnya di sini. Si network engineer atau network admin ini harus bisa nge-forecast kira-kira perangkat sekarang berapa, sama nanti ke depannya di beberapa tahun ke depan nambah apa enggak nih. Nah, dan enggak semua IP address range-nya itu prefix-nya itu harus sama. Nah, itu tergantung kebutuhan kembali lagi. Kalau nggak ada tim network ya biasanya ada IT support atau ya siapalah yang bisa ngeset itu si IP address-nya. Kemudian kalau public IP itu identifier langsung dari ISP ya biasanya. Langsung ketika kita mau connect ke internet kita butuh public IP. Nah, secara limit aksesnya kalau private limit ke lokal kita, kalau public itu bisa diakses dari manapun. Nah, secara authority tadi yang set itu network admin, network engineer. Kalau public IP itu ISP. Nah, private IP itu punya range-nya sendiri ya teman-teman. Jadi seperti ini contohnya 192.168 sampai sekian. Nah, sebenarnya yang kayak gini nih fungsinya apa sih, kita mengenali range antara private IP sama public IP. Nah, ini case-nya contohnya nih ketika perusahaan teman-teman mau whitelist ya, atau kita mau ngelempar whitelist ke third party. Nah, jangan sampai yang dilempar tuh IP lokal gitu ya, nggak ada gunanya kalau yang dilempar IP lokal. Jadi itu salah satu contoh kenapa kita harus tahu range IP address itu sendiri ya. Sama juga biasanya biar tata kelolanya lebih baik ketika kita mengetahui private range IP address. Kita bisa membedakan, oh ini masuknya public, oh ini masuknya private IP. Jadi yang private yang kita bisa manage sendiri. Ya, sedikit tambahannya mungkin ya Mas Udin. Kalau public IP itu teman-teman bentuknya unik ya, nggak mungkin teman-teman dapat duplikat IP di waktu bersamaan, karena ini tuh modelnya kayak domain gitu. Jadi kalau teman-teman beli itu dia ada satu orang yang pengelola gitu. Nanti kalau beli bentuk range address ya itu nanti dapatnya AS number plus range dari company-nya teman-teman, dan itu nggak akan duplikat. Tapi kalau private IP mungkin di rumah Mas Udin sama di rumahku bisa pakai IP 192.168.1.1 samaan barengan. Soalnya kita isolate di dalam lokal area network kita masing-masing, jadi bisa duplikat. Itu kenapa seringkali dulu diajarinnya 192.168.1.1. Bahkan defaultnya modem seringkali itu kan sekarang ya. Ya, betul. Nah, tapi kalau di public itu nggak bisa. Itu dia kondisinya memang dia kayak di reserve kayak domain, jadi unik kayak gitu. Itu salah satu pembedanya. Dan ada regulatornya lah, kalau kita ngomong ada IANA, ada IANF atau apa, itu ada regulatornya sendiri gitu. Di Indonesia sendiri ada ya Mas? Apa namanya? ABGI? ABGI, kalau Indonesia penyedianya ABGI gitu. Sama kayak domain, Indonesia kan dikontrol oleh Pandi gitu ya. Kalau IP address dikontrol oleh ABGI gitu. Sorry ABGI, nanti tolong disponsori ya ini. Oke, let's continue. Oke, kemudian kita pindah ke subnet nih. Nah, subnet itu apa? Subnet itu sebenarnya sebuah teknik di mana kita tuh membuat sebuah range network yang asalnya gede, terus itu kita bisa menjadi lebih kecil gitu, dibagi per sub-subnya gitu. Nah, tadi kan saya sempat singgung ya, IP address itu kalau dianalogikan sebagai sebuah rumah di dalam perumahan. Misalkan perumahan ini namanya tuh Jalan Nanas. Nah, subnetting adalah proses pemecahan dari Jalan Nanas itu sendiri. Contohnya setiap perumahan itu biasanya ada bloknya, blok A, blok B. Nah, jalan subnet atau subnetting ini sebenarnya bisa dianalogikan sebagai jalan nanas blok A, jalan nanas blok B, jalan nanas blok C. Nah, sebenarnya kenapa harus dipecah? Kenapa nggak pakai satu aja? Kan simple gitu. Kenapa kita harus pecah-pecah? Nah, sebenarnya fungsinya subnetting ini sebenarnya buat manajemen sendiri, memudahkan kita nanti ke depannya. Iya, kalau network kita itu atau server-server kita itu dikit. Gimana kalau ada banyak? Bayangkan range network dari host, PC, laptop gitu ya, HP, kemudian server dev, server staging, server database, semuanya digabung jadi satu. Ketika nantinya bermasalah, kita bakal kesulitan untuk troubleshooting karena semua itu masuk dalam satu range yang sama. Nah, cara memudahkannya salah satu caranya dengan subnet ini.
prosesnya itu namanya subnetting gitu ya. Nah, jadi di sini contohnya dari awalnya yang /24 20.00/24 dipecah jadi 2, 20.01 sama 20.03. Nah, contoh yang lainnya ketika ada beberapa divisi ya di dalam suatu perusahaan. Misalkan ada divisi HR, finance, sama tech. Nah, itu subnetnya bisa dipisah-pisah berdasarkan based on divisionnya. Nah, tujuannya apa? Salah satu tujuannya nanti bisa pengaplikasian ACL, contohnya ada range server sendiri. Nah, sebentar ini biar ACL itu ini ya teman-teman. Buat yang bingung, iya ACL ya, itu ACL access access control list. list. Ini biar Ya, kalau network tuh harus digambar. ya nggak apa-apa. Nanti kalau offline nanti digambar di papan, Mas. Kayak kuliah. Ya, jadi biasanya ini tujuan utamanya segmentasi. Segmentasi tadi bisa kita implementkan untuk kita filtering, untuk kita Ya. whitelist akses, dan lain-lain. Temen belum share screen loh maksudnya ya. Oh iya, sorry. Jadi nggak kelihatan gambarnya. Oh, mana ini? Eh, udah kelihatan nggak ya teman-teman? Oke, mulai muncul. Nah, contoh ya ini ketika dalam satu router aku mau misahin nih subnetnya. Bosan jam pakai ini. Dibikin 172 Mas. Yang tengah Mas. Nanti jadi IP public gitu. Oke. Bukan, maksudnya 176-nya itu yang Oh sorry, memang iya, sorry salah ini ya. nanti jadi IP public tuh. Iya Nah itu iya. ya. Kalau teman-teman udah biasa sama network nanti kelihatan mana yang IP public, mana yang IP private. Ini 15. Ini 16. 10, 15, 20 ya. Inilah ya. Nah, ini contohnya ini buat HR ya. Ini buat HR, ininya buat tech. Nah, ininya buat uh, contohnya finance gitu ya. Nah, nanti salah satu contohnya misalkan ketika kita mau mengimplementasikan, jadi salah satu fungsinya subnetting itu ada di sisi security juga. Sebagai contoh mungkin di sini nanti ada server nih di sini, server DB gitu ya. Nah, yang boleh ngakses ini tuh siapa aja sih? Nah, itu kita bisa filter based on ini. Jadi cuman divisi tag doang, range dari subnet tag doang yang bisa ngakses ke sini. Itu salah satu contoh manfaatnya dari subnetting. Kemudian nantinya juga ketika ini case-nya saya rubah lagi. Contohnya saya mau ngebedain range server. Ini server dev. Nah, ini anggaplah ini dev. Ini dev staging, ini prod gitu ya. Anggaplah seperti itu. Nah, nanti ternyata kalau nggak di subnet, nggak dipisah kayak gini, langsung pakai satu single IP ya, kayak gini doang. Nanti ketika bertambah jumlah hostnya atau jumlah servernya, kita bakal kesulitan gitu memetakannya. Jadi kalau dipisah gini, setidaknya kita memudahkan kita sendiri. Jadi misal server prod atau staging ini nanti mau bertambah nih, karena nantinya udah nggak bisa
totalnya udah melebihi dari host available ya, 254. Nah ini nanti aku bahas juga ini itu apa sih sebenarnya, slash itu apa, prefix-nya apa. Nah nanti ketika ternyata udah nggak cukup, ini harus dirubah menjadi slash 23 biar mencukupi secara allocated IP. Nah yang lain gimana? Ya udah biarin aja, kan mereka nggak bertambah, kenapa harus ditambah gitu. Nah itu salah satu manfaat implementasi subnet. Ya, tambahannya ini nggak harus /24 ya teman-teman. Jadi Iya. tergantung kebutuhannya. Jadi kalau contohnya teman-teman cuma punya, anggaplah tim finance, teman-teman alokasikan cuman anggaplah 20 orang, ya nggak perlu pakai /24. /24 tuh 250 orang. Dan sekarang harusnya teman-teman udah nggak perlu menghitung rumusnya, tinggal pakai subnet kalkulator aja. Kalau dulu zaman kita kuliah, kita SMK mungkin kita harus ngitung Mas Udin ya, pakai biner gitu. Jadi 2 pangkat 16, 2 pangkat 24, dan lain-lain. Ngitungnya sekarang udah nggak perlu, kita sekarang pakai kalkulator aja untuk ngitung kira-kira apa labelnya berapa gitu. Mas Udin kayaknya ini nggak usah bahas yang bridge sama NAT sih ke ini aja. Ya, jadi biar waktunya lebih ini langsung ke yang layer kali ya. Ini sih, tadi tuh aku sempat, masih kelihatan nggak ya share screen-ku? Yuk. Nah ini kan aku tadi singgung ya /24. Nah sebenarnya itu prefix ini tuh ngacu sebenarnya ke CIDR ya teman-teman. Nanti seperti yang Mas El bilang tadi itu, sebenarnya kita nggak usah ngitung-ngitung lagi, udah ada IP kalkulator, jadi kita bisa tahu slash ini tuh sebenarnya bisa nampung berapa host. Jadi itu cara cepatnya. Kalau teman-teman mau ngulik lagi, sebenarnya ada rumusnya. Nah itu based on kelas, kita ngomongnya IP kelas ABC, itu tiap-tiap kelasnya punya rumusnya masing-masing. Biasanya kalau kelas C ya tadi itu yang pangkat 2 min 2. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut ke OSI ya. Monggo. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian kita masuk di materi membosankan pada saat kita kuliah. Paling menyebalkan ya. Paling menyebalkan dan paling kita nggak tahu sebenarnya dipakai untuk apa sih ini. Jadi layar OSI itu sebenarnya menurut saya sendiri itu framework ya, atau sebuah template di mana kita tuh sebenarnya dalam berkomunikasi atau bertukar paket data, sebenarnya itu kita melewati beberapa layer, cuman kita nggak sadar. Nah, layer OSI ini merepresentasikan tiap sessionnya, tiap layernya itu merepresentasikan masing-masing paket data itu sendiri. Ketika lewat tuh gimana. Nah, ini sebenarnya nggak one way ya, jadi dari 7 ke 1, 1 ke 7. Jadi prosesnya sebenarnya encapsulation, decapsulation kalau nggak salah namanya. Iya, ya benar ya. Kayak kalau di ini tuh encryption sama decryption ini sama sih. Jadi dari 1 sampai ke 7, 7 nanti kalau udah mau sampai tujuan, 7 ke 1 gitu kan. Iya. Ya. Nah, jadi kayak contoh kalau bacanya dari atas ya, atas ke bawah gitu. Di layer 7 ini layer interface yang application di mana udah human readable lah, udah bisa kita baca. Contoh analoginya itu kayak kalau kita mau kirim email, protokol yang kita pakai kan SMTP ya. Di application-nya kita pakai mail server. Jadi kita menggunakan protokol SMTP untuk mengirimkan email ke tujuan. Jadi bentuknya itu udah bisa dibaca atau bisa terlihat dengan baik, dengan cantik gitu. Nah, kalau di presentation layer, di layer 6, analoginya adalah kalau aku Mas izin ini ya, daripada SMTP kayaknya nanti teman-teman agak bingung, nggak ya, semuanya. HTTP aja contohnya. Paling HTTP gampang lah. HTTP sih. Ketika teman-teman manggil API atau manggil website, itu kan lewatnya HTTP layer. Nah, responnya yang bentuknya entah itu JSON, entah itu bentuknya ya kayak respon-responnya API normalnya, itu semuanya ada di application layer ini sebenarnya. Jadi yang bisa kita baca dan bisa kita lihat gitu. Contohnya gitu ya. Jadi HTTP itu di layer 7. Browser itu menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. HTTP lah ya. Ya, itu contoh yang paling relate mungkin, pakai protokol HTTP contohnya. Pada saat kita
browsing. Nah, di presentation layer ini merepresentasikan format yang data yang akan kita kirim itu dipastikan bisa terbaca sampai ke tujuan. Jadi formatnya itu benar-benar harus dipastikan dengan format yang benar ya, yang bisa dibaca oleh tujuan. Nah, contohnya ketika dianalogikan itu seperti ketika kita mau ngirim surat ataupun email, isinya itu harus benar ketika nanti mau dikirim itu bisa terbaca dengan baik oleh si penerima. Nah, di sini juga terjadi proses enkripsi. Nah, proses nanti lanjut Mas. Lanjut aja. Ini Oh, ya. masih layer 2, aman. Di layer 6 ini terjadi proses enkripsi. Jadi misalkan ketika analoginya kita mau kirim email tadi, nah terus emailnya ini wah isinya rahasia nih, mau kita encrypt. Nah itu terjadi di layer 6. Jadi TLS SSL itu terjadinya di layer 6, teman-teman. Itu contoh protokolnya ya. Tadi kan di 7 ada HTTP, ada SMTP, DNS bahkan tuh jalan di sini sebenarnya, application layer. Iya, benar-benar. Nah, di layer 6 ini contoh protokolnya adalah TLS SSL. Yuk, sepakat. Jadi kalau ngomongin layer 6-nya TLS dan SSL, layer 7-nya adalah HTTPS. Ya, betul sekali. Gitu. Nah, kemudian ke layer 5 ya. Layer 5 ini dia tuh fungsinya untuk maintain koneksi antara ketika si penerima mau mengirim gitu. Jadi mau dipastikan datanya ini apakah mau diterminate sampai di sini, apakah mau dilanjutkan ke step berikutnya. Jadi dia secara fungsi itu maintain connection. Kalau contohnya dianalogikan berarti dia tuh ketika kita buka email atau kita mau kirim surat itu kita mau mengakhiri sessionnya apa enggak, mau ke terminate apa enggak gitu. Ya, open close connection itu juga di Ya, sini kan. open close connection. Betul. Nah, ini protokolnya itu apa ya? RPC kali ya di sini ya? Iya, ya, contohnya RPC sih salah satunya. WebSocket tuh harusnya masuk sini nggak sih? Aku belum bisa menjelaskan detail sih yang session ini. Ini agak abu-abu emang session layer ini. Lebih gampang kalau kita bahas yang 4, kayak yang transport itu lebih transparan. Iya, soalnya kalau teman-teman referensinya, jadi ada juga referensi yang di OSI model itu, layer 765 ini itu kalau bicara PDU ya, protokol data unit, dia itu merepresentasikan data, jadi dianggap sama sebenarnya. Ya, itu kenapa juga pas waktu ada layer lain ya, selain Ya, OSI, layer namanya lain. TCP layer. TCP/IP layer, nah itu TCP dia model cuma lah. ada 4. Nah, layer yang paling atas itu dia menggabungkan antara 765. Iya, ya, benar. Karena itu emang agak sulit dibedakan. Makanya pas waktu di TCP model, TCP/IP model itu dia disimplify. Tapi kita pengennya teman-teman tahu lah ya gitu. Kalau nomor 4 ini agak lebih spesifik kan Mas Udin? Iya, jadi nomor 4 ini memastikan paket data kita itu sampai dengan benar sesuai urutannya. Jadi kita bicara urutan kalau di transport layer itu segmentation kata kuncinya. Nah, di sini protokol yang paling umum yang kita temukan ya TCP/UDP. Jadi setiap service atau application itu dia berjalan menggunakan TCP kah atau UDP gitu. Jadi kalau TCP ya dilempar dan dipastikan diterima, baru request lagi. Kalau UDP nggak terima, dia langsung hit aja terus. Kalau TCP kan ada TCP handshake ya, Mas El. Yuk, sepakat. TCP handshake atau yang three-way handshake lah ya. Ya. Ya, Jadi SYNC, ACK, SYNC lagi. ACK. Nah, itu tergantung dari aplikasi itu sendiri mau pakai protokol apa nih, TCP atau UDP. Masing-masing ada gunanya. Nah, kemudian berpindah ke network layer. Jadi network layer ini Mas, sedikit tambahan. Di nomor 4 ini tempatnya port berada kan? Iya, nomor 4 ini juga benar tempatnya port berada karena kita udah deklarasiin TCP dan UDP ya. Ya, biasanya kalau teman-teman tahu ya ada SSH itu pakai port 22, HTTP port 80, itu semuanya diaturnya di layer 4 ini sebenarnya. Gitu. Jadi seringkali orang-orang salah paham layernya dikira di layer 3. Padahal port itu di layer 4 ini sebenarnya. Ya. Nah, di layer 3 sebenarnya ini IP address ya di sini tuh. IP address, routing. Jadi tujuannya itu menentukan base path-nya. Jadi jalur terbaiknya.
Ketika kalau mungkin bisa dianalogikan kalau teman-teman ini mau kirim surat, melewatin banyak pos-pos gitu ya dari kantor pos, atau kalau itu berjalan dengan email, kita tuh melewati beberapa hub. Kalau di network itu ada istilah hub. Berapa lompatan hub yang kita lewati, makin banyak, makin tidak bagus sebenarnya. Makin pendek, makin bagus, makin cepat. Nah, itu terjadi di layer 3. Jadi penentuan base path di routing IP address juga ada di layer 3. Nah, kemudian di layer 2 ini dia memastikan paket data itu sampai ke tujuan sesuai dengan alamat yang dia terima, sesuai format, dan beneran orang itu yang nerima, destination itu yang nerima. Memastikan juga datanya itu nggak rusak ketika diterima oleh si destination itu. Jadi di sini tuh MAC address, jadi identifiernya itu MAC address di data link ini. Frame ya kata kuncinya, kalau di data link ini kata kuncinya itu frame. Paket yang dilewatkan di sini itu bentuknya masih frame, Ya. Terus yang di handle itu MAC address biasanya dipakai untuk switching sama VLAN. Ya, betul sekali. Ya, kalau layer 3 kan routing kan, layer Router 2 ini yang kita VLAN. pakai. Kalau layer 3 perangkat yang kita pakai, router itu dia tuh jalannya sebenarnya di layer 3, kalau di layer 2 itu switching itu berjalan di layer 2, teman-teman. Nah, yang terakhir ini physical layer. Nah, ini paling gampang nih direpresentasikan karena semua layer yang di atas tadi itu nggak bisa kita rasakan gitu ya. Kalau physical tuh bisa kita sentuh gitu, bisa kita rasakan. Jadi kayak kabel, dia mentransmitkan bits ya, formatnya itu. Jadi contohnya physical ya, wired, wireless, kabel, Ya, fiber. termasuk gitu. ini ya, termasuk network card-nya kan. Itu di sini kan. Iya, ini tuh biasanya penyebutannya di layer 1 nih, Ethernet. Iya, Ethernet benar. Ethernet di layer 1 benar. Nah, ini tadi pertanyaan dari Mas Fahmi Ruswandi ya. Boleh Iya. di-share nggak spesifik contoh untuk layer 2 dan use case-nya seperti apa tadi ya yang ku sebutkan, switching, VLAN, yang mainan MAC address, MAC address filtering termasuk. Terus kalau teman-teman pernah dengar, nggak tahu ya, ini agak advance, itu ada namanya STP atau spanning tree. Spanning tree protokol itu semua terjadi di layer 2 gitu. Sedangkan kalau routing, kemudian kayak BGP, terus IRGP dan lain-lain itu semuanya terjadi di layer 3. Tapi kalau switching itu di layer 2 gitu ya Mas Fahmi. Itu sih. Kalau Mas tadi yang nanya itu pakai beli switch yang murah-murah itu loh, yang TP-Link, itu sebenarnya udah menjalankan layer 2 karena dia connect di network yang sama kan. Nah, itu kan dia ngunci MAC address juga. Jadi itu sebenarnya udah mengimplementasikan layer 2. Cuman nanti kan ketika mau advance lagi ya ada namanya switch, dibedakan lagi tuh nanti panjang, ada switch managed sama unmanaged satunya nanti. Ya, iya benar. Dan ada sekarang itu kan yang new gen juga udah kombinasi gabungan. Ada juga switch yang bisa berjalan di layer 3. Itu ada juga tuh. Tapi gini ya teman-teman, kenapa kita skip topik switching? Itu gampangnya karena switching ini nggak banyak dilakukan oleh DevOps, itu aja. Karena di cloud teman-teman tuh udah jarang banget pakai yang namanya switching kalau udah di cloud. Yang masih akan sering dilakukan adalah routing kalau di cloud. Makanya kita topik yang akan dibahas selanjutnya adalah lebih ke routing. Ya, gitu. jadi benar yang dibilang Mas El itu kita jarang melakukan subnet gitu ya, subnet switching gitu jarang. Paling yang fundamentalnya itu sebenarnya ngeset di awal subnet range kita itu ada berapa, jangan sampai ada collision tabrakan IP, jangan sampai itu terjadi. Nah kemudian materi selanjutnya itu routing. Jadi routing itu apa sih sebenarnya? Proses meneruskan paket data di antara network yang berbeda. Jadi ketika ada network yang berbeda di dua router yang berbeda ya, nah itu kita harus melakukan proses routing. Routing sendiri berjalan di layer 3 seperti yang tadi kita sampaikan.
Kemudian routing sendiri itu ada dua tipe, static routing sama dynamic routing. Nah, masing-masing ada plus minusnya. Mungkin bisa di next, Mas. Tak tambah sedikit. Jadi routing ini sebenarnya tugasnya Pak Pos lah kalau di kantor pos ya. Dia yang Ya. mengantar kayak, oh aku mau nih ke rumahnya Mas Udin, ke rumah Mas Jebluk. Nah itu yang tahu itu alamatnya di mana, lewat jalan mana, itu si routing ini. Nah itu jadi routing ini Ya. adalah penentuan base path, penentuan jalur network kalau Ya. kita mau menuju ke rumah orang lain. Ya. Itu ya, kata kuncinya adalah rumah orang lain atau beda subnet, beda VPC. Kalau di cloud, nah, Ya. itu biasanya namanya routing gitu. Kalau mau dianalogikan lagi teman-teman, kalau mau dari Surabaya ke Jakarta via jalur darat, itu kan banyak opsi pilihan ya. Bisa lewat atas nih Pantura, bisa lewat Semarang, nanti tembus Cirebon, Jakarta, bisa lewat jalur selatan, lewat mampir Jogja dulu, Bandung dulu. Nah itu Ya, ya benar. masing-masing kan ada yang via jalur cepatnya sama jalur lambatnya ya. Ya, dan itu semuanya pasti ada konsiderasinya kan. Kadang-kadang kita juga punya yang namanya backup ya, atau Ya. redundancy. Jadi kalau Pantura tutup ya kita mau gak mau dibuka lewat bawah gitu-gitu. Jadi itu ada juga routing yang kayak gitu konsepnya. Ya, bisa juga pakai failover itu banyak opsinya kalau kayak gitu. Nah, kemudian perbedaannya statik sama dinamik itu. Nah, kalau statik itu kita harus manual ya teman-teman, ngesetnya satu per satu. Ada network baru, kita set di anggaplah ada 2 router ya. Aku mau gambar lagi Mas. Gas-gas. Ini aku sambil sambil share screen aku menjawab pertanyaan. Mungkin kalau OOT maaf ya, router di rumah pakai IndiHome ini kayaknya. Di rumah saya kan nggak ada fitur blocking. Saya sempat kepikiran mau beli router lagi yang akan dipakai buat WiFi dan blocking. Kalau seperti itu apakah bisa? Jadi sebenarnya fun fact-nya teman-teman, walaupun IndiHome itu ngomongnya itu router, itu sebenarnya bukan router. Dia itu lebih ke access point. Tolong dibenerin kalau salah Mas Udin. Biasanya yang dipakai itu Ya. bukan router ya, jadi dia access point. Jadi access point itu nggak punya fungsi routing gitu, nggak punya fungsi filtering dan lain-lain, itu masih sebenarnya cuman jadi jembatan. Lah routernya itu ada di IndiHome-nya sendiri. Jadi kalau Ya. mau pasang router ya beli aja mikrotik kecil-kecilan. Betul. Ya nanti dipasang, ditaruh di bawahnya si access point gitu. Ya, benar. Jadi kalau teman-teman mau ngefilter itu matiin si router abal-abalnya IndiHome ini, matikan si access point interface, kan dia pada interface access point kan. Nah itu matiin. Nah nanti tinggal colok LAN, masukin ke contoh kalau kita mau beli mikrotik ya, RD yang kecil-kecilan itu, colokin ke situ. Nah dia seakan-akan menjadi WAN di situ. Ya benar-benar. Baru kita bisa atur, mau atur bandwidth-nya, filtering paketnya, nah itu bisa. Ya, mau mainan static DNS, mau kita mainan kayak IPsec untuk VPN, itu bisa. Jadi emang nggak powerful sebenarnya access point-nya. Memang didesain untuk orang-orang yang nggak advance di networking sebenarnya. Makanya, Nah, tinggal tapi mereka pakai nggak lah. tahu kenapa nyebutnya router. Betul sebenarnya access point ya, bukan router. Dan itu beda. Nah, contohnya, bentar, ini ada router di sini. Sorry. Ini yang bawah ini PC ya. Ini PC. Ini dia anggaplah dapat IP dari DHCP gitu. Nah ini yang di satu sisi sini dia dapat DHCP juga, tapi networknya 20. Dia connect dengan gateway DHCP-nya. Nah gini. Nah gimana caranya dua network yang berbeda ini di berbeda router ini bisa connect? Nah syaratnya di antara router yang atas ini dia harus punya satu interface yang secara network tuh dia ketemu sama. Ini kan nggak ketemu nih, dia beda nih. Nah biasanya ada harusnya ada interface yang dia ketemu antara satu dan
ujung satu dan ujung lainnya. Bikin 30 aja Mas, biar nggak bingung. Coba 30 aja. Nanti 11 takutnya ada yang ngira karena di tengah-tengahnya 20 Oh dan iya ya. anggap Gini aja ya. 30 lah. Jadi pokoknya ini berbeda ya teman-teman. Jadi ini IP yang beda. Bahkan kalau dibikin 172 juga nggak apa-apa sebenarnya Mas Udin ya. Iya, nggak masalah. Ini contoh aja biar mudah. Yoi. Nah, ini 3 gini ya. Nah, kalau kayak gini, nah, dia bisa connect karena router A ini ya, router A dan router B dia saling kenal karena ada satu interface yang dia dalam satu network yang sama. Nah, itu kata kuncinya, dalam satu network yang sama. Jadi ketika aku mau melakukan static routing dari A ke B, jadi aku tinggal nambahin IP route ke 20. Misalkan dari sini ya, aku tinggal IP route networknya berapa, 20. Nah, via-nya ini, karena ini yang dikenali. Nah, gini. Begitupun sisi B. Jadi routing harus terjadi di dua sisi ya, nggak bisa satu sisi doang. Nah, ketika Ya. Dan ini satu hal ya teman-teman. Routing bisa disetting di 2 tempat. Bisa di PC-nya salah satunya. Kalau mau spesifik. Tapi di PC kadang-kadang kita itu seringkali langsung disetting semua lewat gateway di atasnya nggak sih Mas Udin. Jadi routingnya nanti default. disetting di router A dan router B gitu. Tapi kalau di Linux biasanya kita juga perlu tambah ini biar lebih spesifik aja. Kadang-kadang kita connect ke dua ini kan. Nggak semua PC, nggak semua server tuh cuma punya satu network endpoint, nggak punya, kadang ada yang punya dua Ethernet. Makanya perlu ada kayak gini. Tapi kalau nggak punya dua Ethernet, semuanya nyambung ke router A, ya routingnya ditambah di router A aja kan ya harusnya. Ya, ini ceritanya in case-nya kalau ada dua router yang punya dua koneksi yang berbeda. Yoi. Nah, ini yang ada satu interface yang networknya sama antara A dan B. Ini bebas, bisa dia direct kabel gitu ya, direct tarik kabel, terus akhirnya dia punya IP yang sama. Atau biasanya ketika A ini posisinya ada di berbeda lokasi, A ini Surabaya, ini Malang, katakan gitu. Terus dia kok bisa connect ini antar dua router pakai PPTP atau L2TP sehingga dia bisa berada di dalam network yang sama, itu juga bisa kayak gitu. Yang Simpelnya jelas pakai VPN lah teman-teman. ya, syaratnya Pakai itu VPN. harus ada minimal satu interface antar router yang networknya sama, biar itu tuh jadi gateway ya, jadi gerbang pengenalnya lah antar router A dan router B gitu. Ya ini ada pertanyaan sedikit Mas, kalau aku ada satu mikrotik 2 AP connect secara WAN, bisa nggak dibuat masing-masing klien dari 2 AP ini bisa saling connect? Bisa banget sebenarnya. Bahkan dia connect di dalam router yang sama, selama dia di dalam router yang sama, dia itu dianggap satu network yang sama, walaupun IP-nya beda ya. Kayak ini aku ada lagi nih satu di sini. Nah, ini bisa, dia connect ini. Dan ini biasanya dia udah auto discover kalau yang router-router sekarang nih. Nah, ini namanya kalau ini ke router sama ada dua gini, itu namanya dia direct connected. Nah, ada Iya. value di situ. Nah, value-nya itu 0 kalau direct connected. Kalau static routing, value-nya 1. Kalau dynamic routing itu beda-beda, tergantung Itu kita pakai maksudnya apa. priority ya teman-teman. Iya, Jadi priority. semakin kecil semakin didahulukan. Jadi kalau 0 itu Betul. didahulukan aturan itu. Jadi dia akan mendahulukan lokal networknya, baik itu WAN maupun LAN itu didahulukan, nanti baru bergerak ke static route yang teman-teman buat sendiri kayak barusan IP route add ini berarti static route. Kemudian terakhir itu adalah yang dynamic route kayak pakai BGP, pakai SPF. ya SPF dan lain atau SPF dan semacamnya. Tuh. Harusnya ini enough sih untuk penjelasannya Mas Udin. Ternyata 1 jam habis untuk ini doang Mas Udin. Apa? Ini bisa kita bikin next sesi sih untuk yang kayak tadi ya, ke NAT, terus kayak DNS. Tapi kita lanjut dulu Mas, yang terkait static route sama dynamic route ini kayaknya masih ada sedikit tentang topik yang VPN. Ini biar teman-teman relate, karena VPN ini biasanya mereka lebih sering lah dipakai di cloud. Iya, kemudian mungkin kita lanjut ke VPN ya. Kalau VPN ini sebenarnya sebuah mekanisme gitu ya, atau metode di mana
ketika kita mengakses publik itu kita seakan-akan punya jalur private kita sendiri. Nah, tujuannya itu ada banyak. Tujuannya salah satunya untuk menjadi ini ya, anonimus ya teman-teman kalau biasanya nih. Misalnya ada domain yang diblokir gitu sama sebuah ISP, terus kita mengakalinya pakai VPN biar tembus. Kalau teman-teman sering pakai 111 atau Turbo VPN atau apapun itu, nah VPN sendiri sebenarnya menggunakan mekanisme di dalamnya itu dia pakai enkripsi, authentication, atau gabungan antar keduanya juga bisa. Kemudian nggak hanya itu aja sebenarnya, ketika teman-teman mau melakukan proses remote gitu ya, ke server teman-teman yang berbeda lokasi, nah VPN ini juga berguna di situ. Nah, VPN sendiri tuh ada tipe-tipenya juga. Nah, ini secara garis besar tuh ada 2 tipe di VPN. Yang pertama itu site to site. Nah, yang kedua tuh remote access. Nah, remote access ini contohnya kalau teman-teman dari rumah nih mau connect ke server yang di kantor. Nah, itu remote access, itu masuknya remote access VPN. Nah, kalau site to site biasanya implementasinya tuh ketika teman-teman mau connect ke third party atau perusahaan teman-teman tuh mau connect ke bank ya. Nah, biasanya yang umum digunakan adalah IPsec. Nah, ini punya syarat yang berbeda antara site to site dan remote access. Seperti yang sebelumnya saya bilang ya tadi ya, yang kapan sih sebenarnya kita butuh static IP public? Nah, di sini jawabannya. Ketika remote access digunakan, remote access itu apa aja sih contohnya? Kayak WireGuard, OpenVPN, L2TP, itu remote access juga. Nah, kalau remote access itu, yang butuh static public IP hanya si server VPN-nya. Sedangkan dari sisi klien, itu nggak perlu punya static IP public. Dynamic IP public nggak masalah. Yang penting kita bisa connect nanti pakai profile yang udah disediakan. Nah, sedangkan site to site itu berbeda, teman-teman. Site to site itu masing-masing site itu harus punya IP publiknya masing-masing. Nah, kalau penggunaan IPsec biasanya setiap kita mau create profile baru gitu ya, kita harus bikin sebuah proposal, di mana bahasanya itu proposal. Proposal itu kita deklarasikan kita mau pakai metode enkripsi yang mana, karena metode enkripsi kan ada banyak ya, ada AES, ada SHA, atau banyak lah tipenya. Nah, antara site A dan site B, ini disepakati harus sama. Nanti tiap-tiap perusahaan itu ngisi kayak form gitu, aku pakai enkripsi ini, kamu bisa nyocokin apa enggak IP public aku ini, IP lokal aku ini. Nah, kalau di IPsec itu ada 2 fase 1 dan fase 2. Nah, kalau fase 1 jalan, fase 2-nya error, itu nggak bisa. Jadi dia belum connected secara VPN. Jadi harus dipastikan fase 1 dan fase 2-nya itu harus berhasil. Nah, kebanyakan sepengalamanku kalau kita mau connect ke bank, itu dia pasti mintanya IPsec, minimal itu IPsec. Jadi harus dipastikan tempat kita itu punya static public IP ya, kalau mau pakai site to site ini. Sedikit pertanyaan Mas, tadi kelewat dari Mas Nurul Fauzi, tapi relate sebenarnya sama ini, tapi berbeda ya konsepnya. Bagaimana cara mengakses VM di server on-premise yang tidak memiliki IP public, ini kuncinya ya, tapi memiliki akses penuh ke internet gitu ya, jadi dia nggak punya IP public. Kemudian adakah metode atau solusi yang bisa digunakan untuk memungkinkan akses dari luar ke VM tersebut? Nah, ini aku mungkin bantu jawab. Harusnya walaupun nggak punya IP public, pasti ada satu cara supaya kita bisa ngehit ke VM tersebut, entah itu lewat proxy di kayak routernya atau semacamnya. Kalau beneran nggak ada salah satu cara yang bisa kita pakai, contohnya adalah reverse SSH. Terus kalau enggak pakai Cloudflare Tunnel, kalau enggak pakai Tilescale. Jadi konsepnya kalau kayak Cloudflare Tunnel, si VM yang di dalam on-premise tadi yang punya akses internet tapi nggak punya IP public, itu dia akan communicate directly ke Cloudflare untuk buka jalur.
kita nanti tinggal akses ke Cloudflare-nya gitu. Nah, itu salah satu bentuknya, atau reverse SSH. Sebenarnya teknologinya Cloudflare Tunnel ujung-ujungnya juga sama aja sih, pakai reverse SSH kalau cuman dikembangkan lagi gitu. Jadi konsepnya kayak gitu ya. Tapi kalau seandainya ada opsi untuk pakai router atau punya port khusus yang dibuka ke publik, ya kita bisa pakai proxy dari sana sebenarnya. Tapi kalau nggak ada sama sekali, unik sih. Siapa tahu emang beneran area yang ini ya, DMZ atau semacamnya gitu. Kalau aku mau menambahkan, pasti minimal ada satu IP public lah yang di routernya itu. Kalau di routernya yang tadi yang VM itu, kalau ada IP public static di situ, itu bisa pakai port forward nantinya sebenarnya. Kalau yang benar-benar nggak ada itu, agak susah itu gimana caranya. Ya benar-benar. Itu emang kalau nggak punya IP public sama sekali, ini agak unik. Berarti kita sendiri kalau mau SSH ke sana juga bingung ya. Jadi kalau aku tadi rasa model yang bisa kita pakai adalah reverse SSH. Jadi dari si reverse SSH proxy. Jadi dari kita di VM-nya tadi, kita yang melakukan SSH ke server lain yang punya IP public atau server di rumah kita gitu ya. Terus kita kasih reverse tunneling gitu ya. Itu yang dijadikan tunnel gitu. Atau tadi kayak pakai tile scale dan semacamnya. Kalau aku sih merasa kayak gitu. Terus ini ada pertanyaan dari Mas Fahmi Ruswandi, Mas, di Q&A. Kalau saya mau pakai VPN site to site antara cloud provider dan ke home internet yang menggunakan IP dinamik, apakah memungkinkan? Sepengalaman saya tidak memungkinkan ya. Soalnya syaratnya itu harus static public IP, setahu saya. Kalau mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman ternyata bisa, monggo nanti bisa di share ya pengalamannya. Setahu saya sih nggak bisa ya. Bisanya mungkin client server ya. Nah, kalau satunya dinamik, satu static, itu bisa pakai remote. Kalau set to set remote atau client server ya. Syaratnya itu harus static public IP, karena anggaplah satunya static nih di cloud provider, yang di on-prem-nya dinamik. Lah gimana nanti kalau ternyata dinamik ini berubah tiba-tiba, kita kan nggak bisa nentuin ya, itu maunya provider gitu, tiba-tiba merubah. Nah kalau kayak gitu tiba-tiba mati gitu secara koneksi set to set yang awalnya connected ternyata putus tiba-tiba, dan ini ranahnya di production gitu. Kan itu berbahaya ya kayak gitu. Tapi setahu saya requirement-nya itu harus static ya. Ya, sepakat. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Dipo yang cukup, dari Mas Prasetyo dulu. Mas setting VPN di server, apakah harus melalui firewall terlebih dahulu atau bisa di server langsung? Biasanya kita itu nge-set ketika instalasi server gitu ya, kayak OpenVPN gitu. Kita kan nge-generate certificate, terus konfigurasinya kita apply. Nah, ketika dijalankan di servernya, OpenVPN server ya, nah by default itu biasanya ketutup, jadi kita harus open port dulu. Kalau nggak salah OpenVPN itu portnya 1194. By default dia running di UDP. Nah, tapi kalau cara konfigurasiku dulu di kantor yang lama, karena sekarang aku nggak megang network ya, di kantor yang lama aku rubah UDP-nya jadi TCP. Kenapa aku rubah jadi TCP? Biar aku bisa ngecek ngetelnet gitu ya, memastikan bahwa serverku ini hidup gitu. Ya, karena ini sedikit kelewat teman-teman. Bedanya TCP dan UDP adalah kalau UDP itu kita biasanya nggak dapat respon. Ya, kayak udah kita lempar aja nggak peduli responnya gimana. Sedangkan kalau kita pakai TCP biasanya TCP itu memberikan respon balik gitu. Jadi kayak kita connect gitu ya, nge-telnet ke HTTP, nanti dia ada respon. Oh, connection-nya kebuka atau connection refuse. Tapi sebenarnya dia punya respon. Kalau UDP biasanya nggak punya respon. Jadi kita troubleshoot itu emang agak sulit. Walaupun dia nanti ada cara-cara khusus lah untuk mainan gitu. Nah ini pertanyaan selanjutnya ini unik dari Mas Dipo, ini namanya hole punching. Aku pernah tahu ya Mas, tapi tolong gak apa kalau disalahkan. Ini sepengetahuanku hole punching ini sebenarnya cara kita mainan ini ya, kayak nyari lubang atau kita bikin lubang lah di VPN, di NAT. Jadi dua server yang sama-sama nggak punya IP public tapi dia punya NAT. Nah ini kita mainan buka lubang sedikit di NAT tersebut, entah itu TCP atau UDP. Kalau nggak salah ini dulu aku pernah konfigurasi pas mainan VoIP atau Voice over IP. Tapi biasanya dipakai juga sih di game yang onsite
kok onsite, online antar site to site itu juga biasanya pakai hole punching. Cuman detail eksekusinya aku belum pernah pakai. Jadi dulu kondisinya udah ke setup pas waktu kita pakai VoIP. Gue lupa lagi nama VoIP-nya. Tapi dulu dipakai gitu sih. Ini agak berbeda konsepnya dengan kalau kita mau beneran bikin kayak apa tadi komunikasi ke server kayak mau SSH dan lain-lain tuh aku belum pernah ngetes sih pakai hole punching ini possible apa enggak gitu. Wait, kita masih ada banyak waktu sih, masih ada ya lumayan lah kalau mau continue Mas Udin tentang DNS. Ya, kalau mungkin lanjut di mana DNS. Sebenarnya VPN tuh bisa teman-teman kulik karena itu banyak banget. Yes, Tipe-tipenya. sebenarnya L2TP itu masuk nggak sih Mas? L2TP, PPTP itu masuk nggak? Ya, itu masuk VPN tapi dia yang tipe yang dial, tipe yang remote access. Iya ya, dial in ya dia modelnya ya. Iya. Jadi kita harus ke dial ke servernya kan, sama kayak OpenVPN kita harus nge-dial juga sebenarnya. Cuman OpenVPN kan kita ada security tambahan berupa sertifikat kan. Kalau si PPTP kan Ya dia pakai autentikasi aja dia modelnya. iya, autentikasi secara security kurang lah dia. Iya, iya, benar. Nah, lanjut ke DNS teman-teman. Jadi DNS sendiri itu semacam kayak kamus yang nyimpen apa ya, record gitu domain-domain, karena dia juga mentranslasikan domain menjadi IP, karena secara network itu sebenarnya nggak mengenal apa itu domain, nggak mengenal huruf, dia taunya kan sebenarnya IP ya. Nah, proses sedangkan kita sendiri itu lebih mudah menghafalkan domain kalau kita daripada harus menghafalkan IP ya, yang formatnya rada kacau biasanya. Kalau ada orang-orang di sini yang bisa menghafalkan IP dari domain-domain kayak Google, Facebook, atau yang lain dihafalkan, keren sih, genius. Soalnya Banyak satu domain banget aja itu. bisa jadi satu kayak Google gitu, dia punya banyak redundansi domain atau IP address range-nya. Jadi sebenarnya bisa teman-teman mau akses pakai IP ya, ada beberapa Iya, yang bisa iya. kan. Cuman domain ini adalah yang memudahkan kita, DNS ini yang memudahkan kita supaya kita bisa akses pakai google.com, facebook.com tanpa perlu ngerti IP servernya di belakang berapa gitu. Iya. Kemudian, nah DNS sendiri, gimana sebenarnya DNS itu berjalan, sebenarnya melewati beberapa step ya teman-teman. Jadi ketika contoh pertama lokal laptop kita nih, ketika kita ngetik domain ya misalkan google.com gitu. Nah sebenarnya dia ini ada yang kelewat sebenarnya, sebelum masuk di resolving name server ini dia bakal mencari sendiri dulu, caching di lokalnya si PC itu sendiri ataupun di browser itu, dia nyimpen nggak record cache-nya gitu. Ketika dia nggak nemu, dia bakal naik lagi biasanya ke router. Kalau kita punya router sendiri sebelum lempar ke ISP, biasanya kita cari dulu nih, siapa tahu kita punya settingan DNS lokal kita sendiri, kita nge-setup DNS lokal kita sendiri gitu. Kita bakal nge-query DNS di situ untuk mencari kesimpan nggak di lokal kita. Kalau nggak ketemu, baru dilempar ke resolver dari ISP itu sendiri. Nah, misalkan nggak ketemu lagi, dari ISP bakal lempar ke root name server. Nah, biasanya root name server ini dia cuman apa ya, jembatan buat penerusan ke TLD aja. Kalau nggak salah root name server ini cuman yang disebutkan cuma ada 13 di dunia. Tapi beneran ada 13 apa enggak? Iya, benar-benar. Ada. Sebagai orang yang pernah kerja di hosting, aku bisa ngeklaim itu iya. ada. yang ada. Punya pengalaman kerja di hosting ini harusnya ini udah tamat nih ini. Kemudian dia ngelempar lagi ke TLD name server. Nah, TLD ini kayak .com, .net, .id. Kemudian yang sebenarnya yang latestnya itu dia bakal ngelempar ke authoritative name server. Jadi si provider itu sendiri. Misalkan teman-teman kayak Cloudflare, Root 53 itu authoritative name server. TLD itu top level domain. Jadi ya, top level domain. Bagian terakhir dari sebuah domain. Kalau punya, anggaplah kayak teman-teman punya namanya cloud.google.com. Cloud itu subdomain,
Google itu adalah second level domain, nah si .com-nya itu adalah top level domain gitu. Jadi itu TLD. Kalau teman-teman punya kayak walaupun namanya kayak co.id, sebenarnya co.id itu TLD. Itu ada rule sedikit lah dari si tadi ya, si root name server tadi itu mereka ngatur ya, ada beberapa kayak kalau 2 huruf atau 3 huruf itu mereka bisa disebut sebagai TLD. Jadi kayak tadi my.id, co.id itu masih termasuk TLD, itu top level domain. Oke, thank you Mas El. Terus yang authoritative name server ini kalau teman-teman nyimpan recordnya di root 53 atau di Cloudflare, itu juga bisa dimasukkan dalam kategori authoritative name server ya, DNS providernya. Karena Ya, ketika ini kita biasanya ini maksudin ya. Biasanya kita kalau punya domain, kalau kita mau arahkan domain itu untuk nyimpen recordnya, kita bisa setting name server. Kalau teman-teman pernah pakai Cloudflare, nanti disuruh kayak ke Cassandra. Ini random lah namanya name servernya Cloudflare. Nah itu yang disebut name server, dan di sana tempat kita nyimpen DNS record yang terakhir. Ya, Gitu. itu nyimpen DNS, kita nge-set DNS record di situ. Umumnya itu A-record ya umumnya. Untuk ngeset IPv4 di domain, kita set IP-nya berapa, domainnya apa gitu. Nah, kemudian ini sebenarnya nggak apa-apa yang web server stateful itu, maksudnya ketika DNS record-nya udah keset, si web server itu harusnya udah bisa diakses dari PC kita. Jadi seperti itu. Nah, ya, dan ini nanti setelah itu disimpan di case. Jadi next time dia nggak perlu sampai query TTL. lagi. Sampai time to live-nya kayak diatur time to live-nya 3 hari. Nah 3 hari dia nge-query lagi gitu. Case-nya itu diatur sama time to live dari si DNS record-nya kayak gitu. Nah, record sendiri itu ada banyak sebenarnya. Ini aku simpen nggak sih? Aku lupa Mas. Aku simpen nggak di slide ya? Nah, Ada. Nah, tipe record ya. Yang paling umum tuh A-record biasanya kita temukan. Jadi ngeset domain apa, IP-nya apa gitu. Tapi buat IP4, kalau IP6 dia pakai yang A-record ini. Aku sendiri belum pernah coba ini yang A-record. Kalau MX record biasanya kalau kita punya mail server, kita ngeset nih mail exchange-nya, MX record-nya. Nah, itu sih yang sering dipakai. Sama kalau kita mau nge-hardening, biasanya kita ngeset juga SPF record. Kemudian kalau ngeset email server, setahu aku juga dulu aku ngeset ini PTR record. Jadi buat reserve DNS lookup. Jadi buat benar-benar memastikan memastikan bahwa benar bahwa IP ini itu si mail server ini ngeset IP publiknya itu di IP tersebut gitu. Buat benar-benar double checking lah. Seperti itu. Ya, tapi kalau TXT itu biasanya untuk verifikasi seringkali banget yang dipakai untuk verifikasi. Karena dia bisa nyimpen cukup banyak line of code. Kalau A-record, AA record, ini kelupaan satu Mas. Oh yang ya, penting Cinem. Cinem itu dari domain ke domain. Nah, ini ada yang tanya Mas Fahmi. Cinem itu untuk alias kalau kita ngomong. Kayaknya di alias itu buat. Jadi domain ke domain kalau dia modelnya ya. Bukan domain ke IP. Jadi kayak aku punya satu domain, anggaplah namanya focusgroup.id. Aku pengennya siapapun yang akses focusgroup.id, kita akan aku forward ke google.com. Tinggal aku pasang di Cinem tadi. Dia mirip forwarder, mirip juga sama kalau aku nyebutnya alias sih. Tapi nanti jadinya pas waktu kita akses, dia akan mengarah ke sana, bukan dapat IP ya, simpelnya dia dapat IP yang sama dengan google.com gitu. Jadi dia menyuruh si browser untuk nge-query google.com. Ujung-ujungnya dia dapat IP yang sama. Kayak gitu sih kalau simpelnya ya. Tapi bukan forwarder. Kalau forwarder kan otomatis nanti domainnya pasti akses di browser, jadi google.com ini enggak. Dia cuma untuk dapetin IP yang sama dengan google.com. Kayak gitu. Itu Cinem. Tadi ada pertanyaan sih Mas. Terkait database. Untuk database disarankan pakai SSH tunnel ya Mas? Itu sebenarnya kalau database itu menurut saya tergantung kita mau ngamaninnya kayak gimana. Kalau caraku sendiri dulu mengamankan database di on-prem, networknya aku isolate. Jadi nggak semua bisa connect ke situ. Jadi cuman range tertentu yang bisa connect, terus aku tambahin ACL lagi di situ. Jadi aku double check. Aku nyebutnya dulu tuh DMZ area ya.
DMZ, atau ada juga yang nyebutnya farm area. Nah, biasanya bank juga gitu. Karena aku dulu sempat onset di beberapa bank, DP-nya itu nggak bisa kita remote langsung dari networknya mereka sendiri, udah pakai VPN pun nggak bisa, jadi harus melewati beberapa jam host untuk bisa sampai masuk ke database production itu, karena dia kritikal ya barangnya kalau database di production. Jadi harus baiknya memiliki beberapa proses autentikasi network sebelum dia bisa masuk ke IP-nya, ke IPDB-nya. Ya, tapi memang benar sih. Satu poin utamanya adalah database itu tergantung criticality, terus tergantung juga sama level confidentiality. Jadi kalau teman-teman bentuknya perusahaannya adalah finance, perusahaannya adalah asuransi contohnya ya, itu kan credentiality di sana kan tinggi karena confidentiality-nya tinggi karena nyimpen data pribadi orang dan lain-lain itu tentunya nggak boleh sama sekali memikirkan ada IP public, itu udah out of scope, itu IP public dihilangkan itu. Jadi kalau udah nyimpen personal identifier dari seseorang secara audit, secara compliance, kita nggak boleh punya IP public sama sekali. Nah, ini yang tadi di MZ yang dimaksud Mas Udin itu sebutannya demilitarized zone. Jadi itu area yang khusus gitu. Dan nanti bisa lewat proxy atau semacamnya. Jadi di depan itu ada satu jam host atau proxy dan semacam. Dan kalau bisa sih semuanya lewat internal connection sih, nggak ada yang di akses lewat publik sama sekali. Jadi, kalau database. DMZ bukan tools ya teman-teman, itu konsep. Ya benar-benar itu konsep sih. Jadi gitu. nanti toolsnya gimana, nah itu terserah teman-teman. Jadi tools ngikutin. Jadi kita tahu dulu goalsnya mau apa, kita cari konseptualnya kayak gimana, tools terakhir cocok yang mana yang mau kita pakai gitu. Ya, itu sama sih kayak semua konsep yang tadi dibahas Mas Udin dari awal, mau kita routing, mau kita mainan DNS, yang perlu kita pahami itu lebih ke konsepnya. Nanti kita mau pindah-pindah toolsnya bebas, mau kalau DNS kan ada kayak Bind 9 atau mau pakai apa bebas, mau routing, mau pakai BGP, mau pakai OSPF, IRGP atau apa, kan banyak ya. Jadi yang dipahami adalah konsepnya nanti mau pakai Mikrotik, mau pakai Cisco, toolsnya, device-nya bebas mengikuti gitu. Ada question nggak ya? Ini harusnya udah kejawab. Ini harusnya udah selesai nggak Mas? Ini slide terakhir nggak? Oh iya benar, slide terakhir. Iya, slide terakhir. Tadi kan kita masih punya 7 menit. NAT sama bridge-nya kan di skip kan tadi. Yoi, itu kayaknya, Mas Udin, sekarang pertanyaan dari aku. Ya. Mungkin kan nggak Mas, kalau bikin hands-on demo mainan ini, mainan apapun lah, mau pakai Genestry atau mau pakai tracer untuk skenario ini aja, skenario kayak tadi, site to site VPN atau mau semacamnya. Nah, aku belum pernah coba ya yang Genestry itu support akan hal itu nggak. Soalnya aku pakai tracer atau Genestry itu cuma buat belajar routing. Nah, buat site to site dulu aku langsung hands on karena ya dulu nggak ada yang Linux ya. Enggak, aku langsung di Mikrotik dulu. Oh, oke. Jadi langsung hands on ke perangkatnya dulu karena apa ya, nggak ada yang bisa soalnya ya, jadi langsung aja gitu. Cuman kita nggak bisa pakai Mikrotik di cloud ya sekarang tanpa lisensi. Iya, kita harus pakai yang free license yang CHR itu, nggak tahu ya, itu masih bisa apa enggak ya. Tapi CHR possible nggak? Limit bandwidth, nah itu aku kurang tahu. Tapi limit bandwidth aman sih. Nanti kita coba tanya sama master networknya kita, Pak Ono Mikrotik. Ya gitu sih. Nanti mungkin kita coba di skenario kan ya, karena emang agak sulit network ini. Seringkali hands-on-nya harus device. Online ini agak, kita itu kalau juga yang berat. Karena pengalamanku juga dulu pas di kampus, aku nggak memahami, akhirnya aku harus keluar kos sendiri buat ikut training. Kemudian aku harus ke Jakarta modal sendiri gitu ya buat dapetin sertifikasi MTCRE pada saat itu di tahun 2017 2018, yang pada saat di tahun itu belum rame ya, bootcamp itu belum ada bootcamp tuh. Oke ya, aku rasa memang network ini perlu skenario khusus, nanti kita mungkin jadwalkan berbeda. Jadi
Soalnya minggu depan tuh udah ada planning, kita udah mulai masuk ke server. Jadi tadi kan udah ada pembukaan DNS server ya. Nah, minggu depan tuh kita akan bahas web server, database server, dan semacamnya. Untuk hands-on network ini belum kita planning karena belum tahu gambarannya mau setting kayak gimana gitu. Jadi nanti di plan lagi lah setelah ada obrolan lanjutan gitu. Nah, ini ada pertanyaan Mas Udin. Kalau propagasi DNS pada ISP tertentu, apakah record DNS kita bakal sync ke antar ISP di Indonesia? Nah, ini Mas, jadi sebenarnya yang melakukan sync itu tadi yang yang melakukan sync itu adalah si root name Otoritatif. bukan otoratif, si root name server apa tadi ya? Apa root server? Yang melakukan tuh yang di atasnya TLD gitu. Itu dia melakukan sync. Dan ini beda-beda tiap root. Ada yang rootnya itu lambat banget. Dia setiap 12 jam update-nya. Kemudian ada dua konsep. Jadi konsep pertama adalah auto sync, yang mana ini hanya berlaku untuk ISP yang membuka broadcast channel mereka untuk terima DNS broadcast. Ada ISP yang dia itu konsepnya lebih, kalau aku rasa custom. Jadi dia yang akan memanggil, dia melakukan query DNS setiap beberapa jam tertentu. Kalau teman-teman dulu pernah ngalami IndiHome itu salah satu ISP yang paling lama DNS case-nya. Ya, benar. Berubah sekarang bisa jadi 24 atau 48 jam baru update karena dia cron untuk DNS query-nya dilakukan setiap malam hari. Dulu itu ada maintenance Windows untuk dia ngupdate DNS query gitu. Jadi kalau DNS itu beda-beda tergantung ISP-nya. Biasanya diakali dipaksa untuk tadi pakai broadcast gitu. Tapi nggak selalu diterima. Dulu IndiHome itu menutup channel broadcast-nya. Jadi dia hanya melakukan yang manual query gitu. Ini ada penjelasan yang bagus juga nih dari Mas Andika nih, DMZ, DMA, FAM. Aku taunya DMZ, FAM doang. Ada lagi ternyata DMA. Ini demilitarized area kayaknya maksudnya. Oh gitu. Ini ada hardening di sisi ACL seperti yang tadi ngomong. Ada juga di firewall ya, kita nge-set police rule. Dan ada makin banyak sampai level DB pun ada. Gitu. Jadi itu tergantung seberapa kritikal ya barang kita. Makin kritikal harusnya layer security-nya makin berlapis-lapis gitu aja. Iya, benar. Tapi makin berlapis, makin kita nggak nyaman, itu aja sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Hisham. Nah, Mas Hisham, apakah ada DNS record? Sorry, otakku geser. Apakah ada recordingnya? Ya, Mas, ini di-record. Semua sesi kita di-record. Nanti kita bagi linknya di grup. Biasanya di-upload ke YouTube ya. Nanti bisa dibaca kapan aja. Slide-nya ini juga nanti dikirim untuk dibaca-baca. Nanti dikirim ke grup, di learning module, baik di Discord ataupun di Telegram gitu. Terus ini Mas Howard, pertanyaannya tadi udah dijawab sebenarnya Mas. Yang terkait connect 2 AP, terus apakah device-nya bisa komunikasi satu sama lain kalau ada router? Bisa Mas, jadi selama tadi dia connect di satu router yang sama, itu dia dianggap direct connect. Kalau direct connect itu berarti dia prioritinya 1, biasanya sudah auto discover. Nggak perlu bikin static group. Kalau nggak connect, coba cek firewall-nya. Mungkin keblok bisa jadi firewall-nya. Entah ICMP-nya yang diblok atau ada filter yang lain. Kalau by default router baru kosongan gitu biasanya kalau Mikrotik dulu setahu aku tuh dia open semua, kecuali kita ngefilter ya di menu firewall-nya. Nggak tembus biasanya tuh. Ya, ini pertanyaan terakhir lah yang kita cover, Mas Dani Satria. Kalau DNSSEC itu apa? Nah, DNSSEC ini DNS security ya. DNS security ini goals-nya sebenarnya, mungkin background ceritanya adalah zaman dahulu itu banyak orang yang kalau kayak bikin email server palsu, terus dia ngirim email, dikasih keterangan @google.com, @gmail, untuk menipu orang lain, atau @facebook gitu, untuk nipu. Nah, itu dulu namanya email spoofing atau domain spoofing lah ya. Dia meniru domain lain, karena memang kalau teman-teman pakai SMTP di Linux atau semacam, teman-teman bisa ngeklaim sendernya pakai email bebas. Apapun, itu namanya spoofing. Nah, DNSSEC ini muncul untuk proses verifikasi apakah si pengirim ini beneran pemilik domain tadi atau enggak gitu. Jadi ada proses kriptografi di sana, ada private key yang dipegang sama si authoritative name server,
root name server dan semacamnya yang nantinya dia dipakai untuk memastikan ini pemilik domain apa enggak. Selain spoofing, ada juga teknik attack namanya DNS poisoning atau domain poisoning, itu yang dicoba cegah dengan DNS security ini. Tapi kadang-kadang ini cukup tricky kalau teman-teman enable DNSSEC dan teman-teman belum advance pemahamannya tentang domain, biasanya bisa jadi teman-teman ngerubah A-record, ngerubah MX record, atau tiba-tiba setting mail server baru pakai domain dari perusahaannya, itu biasanya tiba-tiba emailnya nggak kekirim gitu. Karena konsep DNSSEC-nya mungkin ada yang salah setting di A-record atau semacamnya gitu. Tapi tentunya kalau untuk perusahaan besar ini penting banget. Jadi biar nggak ada yang ngeklaim bikin, contohnya nih, contoh simple, bikin locker palsu pakai nama domain dan email teman-teman, bikin sebuah halaman website phishing pakai domain tersebut di local area atau di public internet yang bisa di-direct gitu-gitu. Itu sih, jadi DNSSEC mencegah itu semua. Gitu. Gitu ya, Mas Dani Satria. I think that's all. Ini udah satu. Oke, misal pakai Power DNS yang native, iya benar-benar. Jadi emang banyak yang udah native support kok kalau DNSSEC, dan biasanya banyak domain-domain yang TLD yang terkenal kayak .com itu udah pasti support. Tapi kalau teman-teman pernah tahu kayak .tk dan lain-lain yang domain-domain gratis yang unik-unik .ru dulu itu atau semacamnya, itu mereka biasanya belum support DNSSEC karena belum ada authoritative name server yang mau melakukan kriptografi, terus kemudian proses apa namanya tadi, ngecek sync ACK-nya kondisinya benar apa enggak untuk si DNS servernya kayak gitu. Oke. Alhamdulillah tepat waktu, Mas. Dulu kemarin sesi sebelumnya sampai 15 menit kita molor. Ya gitu sih teman-teman, mungkin thank you Mas Udin udah share. Ini aku kemarin kesulitan nyari network engineer yang mau ngisi karena network engineer kenalan pada sibuk semua. Tapi Mas Udin, saya mantan network engineer, bukan network engineer. Ya, walaupun udah jadi SRE tapi knowledge networknya masih banyak. Jadi thank you udah bantu sharing. Untuk recordnya nanti akan dikirim ke grup maksimal besok lah ya, karena biasanya ini record Google tuh agak pending. 4 jam biasanya baru muncul, nanti aku perlu upload ke YouTube juga. Kalau udah nanti kita share ke grup gitu. Itu aja sih mungkin teman-teman, mengingatkan nanti tiap minggu kita akan ada sesi yang sama, berurutan sesuai roadmap-nya DevOps. Ini udah sharing session berarti ini sharing session ke-5, kalau nggak 6, sorry aku lupa. Ini adalah sharing session ke-5 atau 6, dan kita akan lanjut di minggu depan terkait server kalau nggak ada kendala, kayak gitu. Mungkin itu aja sih, kalau ada pertanyaan lanjutan langsung dibahas di grup aja, baik di Telegram atau di Discord. Nanti kita bantu jawab gitu. Dari aku, thank you teman-teman, thank you Mas Udin udah join. Ya, terima kasih teman-teman semua. Yo, thank you. Sharing-sharing pengalamannya, thank you. Bye-bye teman-teman. Mas Udin, besok kita ngopi. Oke. Oke, siap-siap ya udah. Thank you guys. Thank you.